Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar pelajaran sains mengenai topik gerak. Saya Dina Asmawati dari SMP Negeri 1 Tanjung akan pelajaran gerak. Apa itu gerak? Gerak mobil yang berubah dari kedudukannya terhadap titik acuan pohon, maka mobil dikatakan bergerak terhadap pohon. Kedudukan awal mobil ada di pohon, kemudian mobil bergerak, kedudukannya berubah dari pohon. Mobil mengalami perubahan kedudukan atau mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan pohon, maka mobil dikatakan bergerak terhadap pohon. Titik acuan adalah sesuatu yang dianggap diam dan digunakan sebagai pembanding. Benda dikatakan bergerak jika benda mengalami perubahan kedudukan atau perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga bisa bergerak relatif. Contohnya adalah seorang penumpang kereta dikatakan bergerak terhadap stasiun karena terjadi perubahan kedudukan antara kereta terhadap stasiun, tetapi dia sendiri diam terhadap penduduknya meskipun keretanya bergerak. Sekarang perhatikan mobil A dan mobil B. Mobil A dan mobil B keduanya bergerak. Anda lihat mobil A bergerak terhadap pohon, mobil B juga bergerak terhadap pohon. Tetapi jika dibandingkan mobil A terhadap mobil B atau mobil B terhadap mobil A, apakah juga bergerak? Ya, mobil A bergerak terhadap pohon karena titik acuannya adalah pohon. Dan mobil A berubah kedudukan terhadap pohon. Mobil B juga sama terhadap pohon. Pohon ditempatkan sebagai titik acuan, maka mobil B ada perubahan kedudukan terhadap pohon. Ada mobil A diam terhadap mobil B meskipun pada saat keduanya mobil sedang berjalan. Jika mobil B ditempatkan sebagai titik acuan oleh mobil A, maka antara mobil A dan mobil B tidak mengalami perubahan kedudukan. Mobil A lihat mobil B tidak berubah, mobil B lihat mobil A juga tidak berubah. Sehingga gerak bersifat relatif, artinya bergantung pada titik acuan atau sesuatu yang dianggap sebagai pembandingnya. Kedudukan atau posisi sebuah benda dari titik acuan. Kita bisa perhatikan posisi laba-laba dan posisi burung. Posisi laba-laba berada di koordinat 3 karena hitung dari posisi O atau koordinat 0. Adapun burung berada di dari pusat koordinat adalah negatif 3, yaitu sebelah kiri dari 0. Kedudukan ditentukan oleh nilai dan juga arah. Oleh karena itu, kedudukan merupakan sebuah besaran vektor. Kalau begitu, sekarang kita tengok laba-laba berapa kedudukannya dari burung. Iya, kita berdiri di burung, maka kemudian kita melangkah menuju ke laba-laba. Dari burung 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter dari burung. Berikutnya adalah mengenai jarak dan perpindahan. Kalau Anda lihat motor yang melintas dari titik A ke titik B lalu ke titik C. Dari titik A ke titik B 10 km, melanjutkan dari B ke C adalah 4 km. Jadi mulai mengendari sepeda motor dari A ke B, kemudian ia berbalik arah sampai C. Itulah yang disebut dengan lintasan yang kita sebut sebagai jarak. Adapun posisi awal ada di A, posisi akhir ada di C.
dari A ke C perubahan kedudukannya, dan ini yang disebut dengan perpindahan. Sehingga kita bisa selesaikan berapa jarak yang ditempuh. Iya, A ditambah B dan B ditambah C, itulah jarak tempuh. Untuk perpindahannya adalah dari titik C dikurangi titik A, sehingga jarak tempuhnya adalah 10 ditambah 4 atau 14 km. Sedangkan perpindahannya adalah dari titik A ke titik C. Titik C adalah 6, sehingga adalah 6 km ke kanan. Berikutnya konsep kelajuan dan konsep kecepatan. Kelajuan berbeda dengan kecepatan. Apa bedanya? Kalau kelajuan itu memperhitungkan dari jarak yang ditempuh benda tiap satu waktu. Sedangkan untuk rumusnya atau konsepnya adalah jarak tiap waktu atau jarak itu S, waktu itu T. Kemudian kelajuan adalah V sama dengan S per T. Yang kedua adalah konsep kecepatan. Berbeda dari kelajuan, konsep kecepatan melibatkan perpindahan dalam satu waktu. Sehingga kecepatan dirumuskan adalah perpindahan yang V sama dengan delta X, karena X awal berbeda dengan X akhir dibuat oleh. Contohnya adalah mobil yang berjalan dari titik D ke titik B melewati titik C dan ya dari titik B akhirnya dari titik A dari titik C menuju ke titik B, tetapi melewati C, dari D ke C kemudian baru ke B. Yang pertama adalah selama kurang lebih 10 sen. Berapa kelajuan rata-ratanya? Untuk bisa menjawab ini, kita hitung dulu jarak yang telah ditempuh atau panjang lintasannya. Kita tengok dari D ke A. Ini D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ke sini 8, 9. Ya, jaraknya adalah 9. Dari D ke C, kemudian ditambah dari C ke B, sehingga adalah 7 tambah 2 atau 9. Sedangkan kelajuannya bisa dihitung, yaitu jarak dibagi waktu. 9 dibagi dengan 10 sektor atau 9%. Lalu bagaimana dengan kecepatannya? Ya, kita memperhitungkan dengan perpindahannya, yaitu dari titik D ke titik B. Kita lihat tadi, dari titik D bergerak melewati sampai C, kemudian berbalik ke arah lagi sampai titik B. Posisi akhirnya adalah di B, posisi awalnya adalah di D. Kalau begitu, berapa perpindahannya? Iya, hitung aja dari D. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5 perpindahannya. Kalau perpindahannya 5, T-nya adalah 10, maka kecepatannya adalah bisa dihitung dari perpindahan 5 meter. Kemudian dibagi dengan waktunya 10 sekund. Sehingga berapa nilainya? Ya, 5 per 10 meter per sekon atau 0,5. Ntar kita coba dengan latihan berikut ini. Ada seekor burung terbang ke arah timur sejauh 5 meter. Timur itu bisa digambarkan dengan sumbu X ke kanan selama kurang lebih 5 sekund. Kemudian burung tersebut berbalik arah ke arah barat. Terbang ke arah barat kalau sumbu X itu berarti negatif 3 meter selama 3 sekund. Lalu tentukan jarak yang ditempuh burung, perpindahan burung, kelajuan burung, dan kecepatan burung. Bagaimana kita mulainya? Silakan kita bisa gambarkan dulu untuk menghitung panjang lintasan jarak yang ditempuh. Ya. Berikutnya adalah konsep dari gerak adalah mengenai gerak lurus. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus sejatinya
terhadapnya adalah tetap, yaitu di 2 meter per second. Kalau dibuatkan dengan grafik hubungan perbedaan terhadap waktu, ya setiap 1 detik 2 meter, 2 detik 4 meter, 3 detik 6 meter, detik 4 meter, sehingga grafiknya berupa garis miring linear ke atas. Beda untuk konsep gerak lurus, ya ada peraturan. Ciri khasnya adalah kecepatannya tetap. Yang bisa diamati adalah gerak permainan yang menggunakan baterai. Adapun gerak lurus berupa peraturan atau GLBB yang memiliki kecepatan yang berubah sehingga memiliki akselerasi atau percepatan yang tetap. Contohnya adalah benda yang jatuh di tanah. Untuk persamaan gerak pada gerak lurus beraturan GLB